Ini adalah sebuah audio visual untuk menggambarkan bagaimana teman-teman dosen di FKKMK UGM yang tertarik bisa menggunakan dashboard sistem kesehatan untuk menulis artikel kebijakan mengenai penyakit-penyakit tertentu yang prioritas ataupun masalah-masalah kesehatan yang sangat penting untuk kita selesaikan di Indonesia. Nah, mari kita masuk ke website. Silahkan klik www.kebijakankesehatanIndonesia.net. Nah, klik di situ, nanti kita akan melihat sebuah laman yang ada hibit seminar mengenai review kebijakan 7 topik prioritas kesehatan tahun 2024 berbasis transformasi sistem kesehatan dan Outlook 2025. Nah, ini dikembangkan dengan dukungan DAS ya. DAS itu ada di situ, DASK, silahkan klik yang merah itu. Ya, mari kita klik. Nah, setelah kita klik, kita akan masuk pada laman DAS ya, yang merupakan portal analisis kebijakan dalam sistem kesehatan Indonesia berbasis data ya. Nah, di sini itu ada kebijakan kesehatan prioritas dan juga kemitraan di atas itu ya. Nah, sekarang mari kita klik kebijakan kesehatan prioritas. Klik di sini ya. Nah, inilah kita akan mempunyai banyak pilihan ya. Ini ada 7 sementara ya. Nanti bisa tambah lagi masuk kanker ataupun gigi mulut dan sebagainya ya. Nah, semua penyakit ini atau masalah prioritas ini terkait dengan apa yang kita sebut sebagai pendekatan transdisiplin. Untuk mengatasi masalahnya tidak mungkin misalnya untuk DM hanya teman-teman dari Departemen Penyakit Dalam, tidak. Tapi juga mungkin membutuhkan Departemen Kesehatan Anak ataupun epidemiologi, bahkan juga mungkin membutuhkan bantuan dari Fakultas Ilmu Budaya di Departemen Antropologi untuk apa yang kita sebut sebagai pendekatan sosial untuk penderita atau mungkin yang pre-diabetes untuk mereka bisa mengelola gaya hidupnya. Nah, inilah hal yang bisa kita klik ya. Nah, sekarang kita misalnya ambil diabetes mellitus ya. Kita klik diabetes mellitus. Nah, kemudian di dalam diabetes mellitus itu akan ada semacam penanganan yang ada di level Indonesia, ya bisa diklik ya. Jadi memahami situasi diabetes mellitus nasional, bisa klik di kotak yang kanan itu ya. Kita klik. Kemudian kalau masuk di sini kita akan sampai kepada apa yang kita sebut sebagai kebijakan penanggulangan diabetes mellitus Indonesia yang kita gambarkan dengan pendekatan transformasi kesehatan ya, yang ada rumah transformasi seperti ini. Dan kalau kita lihat di atap rumah itu ada beban yang harus kita selesaikan, dan di kotak-kotak itu adalah berbagai kebijakan publik ya, juga mencakup swasta dan pemerintah juga ya, pemerintah ditopang oleh leadership dan governance yang bersama-sama itu akan bisa mengurangi beban penyakit, itu harapannya ya. Nah, inilah letak dari transformasi kesehatan. Nah, disinilah dengan model pemikiran seperti ini, nanti kita akan bisa melihat, misalnya dosen dari Departemen Penyakit Dalam, misalnya itu sangat ahli pada rujukan ya. Tapi di Departemen Kedokteran Keluarga, Family Medicine itu banyak di layanan primer. Teman-teman Departemen Promkes banyak untuk pencegahan di masyarakat ya. Epidemiologi untuk melihat keseluruhan. Kemudian kami di Departemen Kebijakan dan Manajemen banyak membahas mengenai pendanaan, mengenai teknologi, juga mengenai bagaimana kita bisa mengembangkan SDM. Nah, untuk Departemen Farmakologi bisa membahas mengenai obat dan alat kesehatan. Jadi ini kita akan lihat secara komprehensif termasuk dengan leadership dan governance-nya. Nah, karena itu teman-teman di Departemen Klinis itu bisa join di dalam penulisan analisis kebijakan yang di level pusat ya. Nah, untuk tahun ini kita mulai pada bulan Februari ini kita akan mulai penulisannya ya, dan akan kita terbitkan annual review-nya untuk 2024 pada akhir Maret atau awal April ini. Nah, inilah yang menjadi titik pangkal kita, dan kita akan masuk juga ke level provinsi dan kabupaten. Untuk provinsi, kita akan masuk ke DIY dulu. Nah, karena itu kami sangat berharap teman-teman semua
yang tertarik itu bisa menjadi bagian dari penulisan untuk review kebijakan, misalnya DM atau stroke atau gangguan jantung dan sebagainya. Kami tunggu, dan siapa yang berminat silahkan mengisi angket di bawah ini. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu lagi.